Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Adik-adikku sekalian, para calon santri, santriwati baru Pondok Pesantren Darul Lugawat Dakwah yang semoga senantiasa mendapatkan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa yang menyaksikan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya, dalam menjalani kehidupan kita ini. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian ringkasan materi terkait kitab Mabadi Al-Fiqhiyah, fikih dasar sehari-hari. Kita sampai kepada bab rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat dalam kitab ini dikatakan ada 14. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Nanti kita akan jelaskan ya, perinciannya kenapa disebut dengan takbiratul ihram. Yang keempat adalah baca Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Habis sujud, kita bangun duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan adalah tuma'ninah fil kulli, di setiap gerakan. Setiap kita pindah gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, maka di situ diwajibkan untuk tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Nanti kita akan jelaskan di Zoom ya. Al-ashir al-julus li tasyahhudil akhir, duduk untuk tahiyat akhir. Al-hadi asyar yang ke-11 adalah tasyahudul akhir. At-tasyahudul akhir, membaca tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-13 adalah salam. Dan yang ke-14 terakhir adalah tertib. Tertib itu adalah berurutan. Tidak boleh kita ngacak, harus berurutan. Madza taqra'u ba'da takbiratul ihram, apa yang kita baca setelah baca takbiratul ihram? Setelah baca takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Bunyinya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan di Zoom ya. Karena banyak sekali versi-versi riwayat-riwayat terkait doa iftitah. Kemudian, apa yang dibaca setelah baca doa iftitah? Kita baca Al-Fatihah dan baca surat. Surat pendek kah, surat panjang kah, potongan ayat kah? Yang penting setelah baca surat Al-Fatihah. Setelah itu apa? Kita ruku. Apa yang dibaca ketika ruku? Apa yang dibaca situ? Nanti kan kita tanya gitu, kita akan perjelas. Kemudian setelah ruku bangun untuk i'tidal. Bacaan i'tidal bagaimana? Ya, harus kita tahu. Mada taqulu fis sujudi, apa yang kita baca ketika sujud? Baca apa ketika sujud? Harus tahu. Mada taqulu fil julusi baina sajdatain, apa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud? Itu doa-doa itu yang mesti kita hafalkan ya, walaupun tidak wajib, walaupun cuma sunnah, tapi ya itu adalah sebuah ketetapan yang harus kita jalani. Mada taqulu fil julusi li tasyahhud akhir, apa? Bacaan doa tasyahhud akhir. Hafal semuanya. Kalau enggak hafal selama ini kita sholat bagaimana gitu kan. Setelah itu apa? Setelah baca tahiyat akhir, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita membaca Kita baca doa setelah salam. Sebelum salam, afwan. Doa sebelum salam. Tahiyat akhir ini sudah selesai, sudah sholawat, lalu kita baca doa sebelum salam. Saya kira semuanya hafal ya, mudah-mudahan seperti apa yang saya harapkan. Kemudian setelah baca doa sebelum salam, kita baca apa? Baca salam. Salam pertama ke kanan itu wajib, salam kedua ke kiri itu hukumnya sunnah. Mada taqra'u fil i'tidal al-akhir min sholati subuh, apa yang kita baca ketika sudah sampai kepada i'tidal kedua terakhir pada sholat subuh? Kita baca apa? Baca doa kunut. Doa kunut yang harus kita hafal. Kita mazhabnya Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu sunnah untuk baca kunut. Nanti kita akan bahas masalah kunut ya. Nah, itu yang menjadi sebuah ringkasan kajian kita terkait kitab Mabadi Al-Fiqhiyah juz 1.
pembahasan tentang rukun sholat. Mudah-mudahan nanti sore kita bisa hadir ya di Zoom. Kita akan kaji ulang, perdalam, paparkan, jelaskan supaya kita semua bisa memahami. Masuk ke dalam pesantren sudah banyak bekal, nanti mungkin bisa dapat kelas yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, sehat walafiat, kelancaran dalam segala urusan kita, dan bisa terus mengikuti apa yang diatur, apa yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren Darul Huda Dakwah. Sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.